Shalom. Hari ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari Ibrani pasal 8. Kitab Ibrani pasal yang ke-8 ayat 8 sampai ayat 13. Ibrani pasal 8 ayat 8 sampai 13 kita akan membacanya saling sahut bersautan. Saya akan awali ayat yang ke-8 lalu jemaat menjawab ayat 9 dan seterusnya saling ganti bergantian sampai tiba pada ayat 13. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda. Ayat 9. Sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku dan aku menolak mereka. Demikian firman Tuhan. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskan dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Tuhan mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Oleh karena dia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, dia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua, dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada pemusnahannya. Kapot leha Adonai Elohenu kapot leha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengerti yang dimaksud di dalam surat Ibrani ini, ada yang menjadi dasar dari pemikiran surat Ibrani ini. Yang menjadi dasar itu sesungguhnya ada dalam Yohanes pasal 1 ayat 16 sampai ayat 18. Saya akan bacakan dulu supaya kita mengetahui dasar-dasar pikiran itu. Sebab setiap buah pikiran ada dasar yang menjadi pegangan. Apa sebabnya dia berpendapat seperti itu? Dan dasar yang ada dalam Yohanes 1 ayat 16 dan 18 saya bacakan. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Tuhan, tetapi anak tunggal Bapa yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi maksudnya di dalam Ibrani ini tadi, sesungguhnya akan datang waktunya. Jadi ada sesuatu masa yang dinantikan oleh umat perjanjian lama. Masa apa? Masa hukum baru, perjanjian baru. Yaitu perjanjian kasih karunia. Tidak lagi hukum yang menjadi dasar, tapi kasih karunia yang menjadi dasar. Agama-agama lama selalu yang menjadi dasar adalah hukum. Ya, aturan-aturan. Ya. Syariat-syariat itu semua yang menjadi dasar bagi setiap agama. Tetapi Kristus tidak mendasarkan itu. Karena dengan hukum Taurat, dengan hukum agama, manusia bukan bisa mencapai Tuhan.
Bahkan seolah-olah makin diperberat bahwa mereka tidak dapat. Karena hukum itu untuk menunjukkan kekudusan Tuhan tidak bisa terhampiri. Dan tidak ada manusia yang luput dari segala kesalahan. Dan manusia tidak dapat melepaskan dirinya dari segala kesalahan karena hukum. Dan hukum itu termasuk hukum Taurat menjadi kaca pembesar bagi kesalahan manusia. Karena itu menyadari bahwa manusia tidak bisa berupaya. Ada usaha tapi bukan kepastian. Karena usaha yang bukan kepastian inilah sehingga mereka menantikan kapan kami bisa. Saya kasih contoh. Kalau berbicara mengikuti hukum agama, saya boleh berbangga sedikit. Karena saya dididik dari kecil mengikuti hukum-hukum agama. Dan saya ikutin bukan yang ecek-ecek. Yang sungguh-sungguh. Karena saya ingin menemukan betul bagaimana hakikat manusia dan hakikat Tuhan itu. Saya ikutin. Sampai sekecil-kecilnya saya lakukan. Aturan-aturannya sehingga tidak boleh ada kesalahan sekecil apapun. Termasuk pada sikap ibadah. Sikap ibadah itu sudah diatur sedemikian rincinya. Sehingga kalau salah duduk, salah saja meletakkan jempol kaki, itu salah dan tidak sah ibadahnya. Dan saya ikutin. Apa yang terjadi? Setelah saya ikutin, hati saya memang seolah-olah ingin taat sepenuhnya. Tapi di hati saya timbul sebuah kebencian terhadap orang yang tidak sama dengan saya. Terhadap orang yang tidak mengikuti aturan-aturan agama saya. Kebencian itu makin membesar. Saya ingin memaksakan orang lain sama dengan saya. Karena inilah hukumnya. Saya mengerti bagaimana pikiran-pikiran orang Yahudi. Orang Farisi itu. Sehingga ketika melihat itu, dia ingin melaksanakannya. Lalu muncul dalam pikiran saya. Apa artinya taat? Apa artinya beribadah? Kalau hati dan pikiranku penuh dengan kebencian. Ingin memaksakan orang lain. Terus terang secara pribadi saya frustrasi. Tapi karena saya menjadi panutan waktu itu, saya tidak menunjukkan frustrasi saya tentang agama saya. Tapi menjadi sebuah pertanyaan besar, bagaimana sesungguhnya? Jadi kalau berbicara hukum agama, betul tidak akan mencapai apa yang diinginkan oleh Tuhan. Tapi itulah Kristus yang membawa kasih karunia. Membebaskan kita semua dari beban itu. Melepaskan kita dari semua tekanan-tekanan dosa itu. Saudara masih ingat peristiwa Yohanes 8 ketika orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat membawa seorang pelacur yang kedapatan berzina di hadapan Yesus lalu berkata, menurut hukum Taurat, orang ini harus dilempari sampai mati. Apa pendapatmu? Yesus diam. Lalu di situ dikisahkan dia mencoret-coret tanah. Saya kurang sependapat kata mencoret karena bahasa Yunaninya grafer. Grafer itu tulisan. Tulisan.
Kan dari waktu saya masih muda, di pinggir-pinggir jalan itu ada tukang grafer kan, untuk menggrafer pena pulpen kita, lalu gelang tangan kita dengan nama kita. Apa yang ditulis? Hukum Tuhan. Kasihilah Tuhan dengan sepenuh hatimu dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dan 2 kali dia tulis itu. Coba baca kembali. 2 kali. Setelah itu mereka meninggalkan. Kenapa tuntutan hukum ini kalah? Mereka mendesak, tapi ditinggalkan. Karena mereka malu dengan diri mereka sendiri. Pribadi mereka, hati mereka, suara hati mereka. Hukum yang begitu keras, begitu ketat ingin diterapkan pada orang lain. Tapi dirinya ingin mendapat kelonggaran. Mereka meninggalkan satu persatu. Sudah perhatikan perkataan Yesus. Di mana mereka? Mereka semua pergi. Berarti tidak jadi hukum Tauratnya. Apa kata Yesus? Aku pun tidak akan menghukum engkau. Pulanglah, jangan berbuat dosa lagi. Itulah kasih karunia. Kasih karunia inilah yang membebaskan manusia. Natal baru saja kita lewati. Natal itu lahirnya kasih karunia di tengah-tengah dunia ini yang sesungguhnya akan mengampuni seluruh isi dunia, dan dunia ini membebaskan manusia. Dan hukum baru inilah yang ditunggu-tunggu. Dikatakan kembali pada ayat 8. Sesungguhnya akan datang waktunya. Waktunya. Waktu itu dinantikan orang. Kapan waktu itu? Yaitu Natal. Natal itu berabad-abad dinantikan orang. Kapan kasih karunia itu wujud menjadi daging? Kapan kasih karunia itu sungguh-sungguh bisa melakukan dan melaksanakan penebusan, pengampunan, penyucian dosa manusia? Tidak ada lain, hanya Yesus. Amin. Saya senang tadi ada tulisan, mari kita menyembah Tuhan dengan roh dan kebenaran. Saudara jangan berpikir roh di situ sesuatu yang semacam supranatural. Tapi roh kita itu memang sejiwa dengan rohnya Yesus. Roh Tuhan itu sendiri. Karena Natal itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Ya. Ketika Yusuf menolak, ingin menceraikan Maria secara diam-diam, malaikat Tuhan datang dalam mimpi. Lalu berkata, jangan takut. Bahasanya bagus, yaitu jangan ragu-ragu. Karena anak yang dikandungnya adalah dari bukan hasil, dari Roh Kudus, dari. Berarti pekerjaan Roh Kudus itu sendiri. Maria menerima, Yusuf menerima. Saya berpikir sejenak pagi ini. Coba kita bayangkan. Apakah ketika Maria dan Yusuf mengikat dirinya untuk bertunangan, berumah tangga, menikah, punya rencana bahwa kami punya anak ini bakal hebat? Tidak. Dia ingin membina rumah tangga yang bahagia, keluarga yang bahagia. Itu kan semua orang berumah tangga pikirannya seperti itu. Tiba-tiba Tuhan taruh sesuatu
Di luar kemauan mereka, di luar keinginan mereka. Bayangkan, coba kita bayangkan sejenak. Apa tidak kekacauan yang terjadi? Kenapa ini menimpa aku? Kenapa ini terjadi dengan aku? Semua rencana mereka berantakan. Itulah cara Tuhan mengubah rencana hidupmu sesuai dengan rencananya, kemauannya. Kadang-kadang lewat masalah, musibah, persoalan, penderitaan datang kepada kita untuk mengubah kita. Makanya kalau jadi orang beriman, punya masalah, selesaikan masalah. Kalau orang tidak beriman, mempermasalahkan masalah. Itu bedanya. Orang beriman selalu menyelesaikan masalah. Orang yang tidak beriman selalu mempermasalahkan masalah. Itu bedanya. Jadi Tuhan merubah. Sehingga mereka mengikuti kemauan Tuhan. Saudara, Tuhan itu menciptakan kita sudah punya rencana dengan masing-masing dengan kita ini. Sudah. Makanya ada istilah teologi yang disebut predestination. Pre itu adalah waktu. Awal. Destiny adalah tujuan. Jadi dari awal Tuhan sudah menetapkan tujuan. Dari awal Tuhan menetapkan tujuan. Masuk surga atau masuk neraka. Dari awal. Silakan pilih. Hak pilih kita di situ. Bukan hak pilih kita menentukan tujuan. Bukan. Hak pilih kita menentukan. Ini mau ikut jalan Tuhan yang ini atau yang ini. Kebebasan manusia tetap terbatas. Manusia diberi kebebasan, tapi jangan lupa dia ciptaan. Kedaulatan Tuhan sebagai pencipta pasti melebihi dari segala ciptaannya. Karena manusia itu kalau tidak dihadapkan dengan kehidupan, masalah, persoalan, manusia susah merubah pendiriannya, persepsinya, paradigmanya, rencananya. Susah manusia itu. Tapi ketika diperhadapkan, dibenturkan dengan masalah yang begitu berat. Saya percaya dengan COVID-19 ini, Tuhan ingin menyadarkan umat manusia. Meskipun COVID ini bukan dari Tuhan. Tapi Tuhan pakai lewat ini menyadarkan gereja-gereja, menyadarkan umat sendiri, menyadarkan kita perlu pribadi siapa? Yesus. Karena kita menerima kasih karunia demi kasih karunia. Aku akan mengadakan perjanjian baru. Bukan perjanjian yang kuadakan seperti nenek moyang mereka. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskan dalam hati mereka. Coba. Hukum Taurat itu ditulis jari Tuhan sendiri. Di atas batu. Di atas batu. Jari Tuhan menuliskan hukum Taurat. Diberikan pada Musa. Menjadi hukum yang mati. Bukan hukum yang aktif. Karena di atas batu, tulisan di atas batu, mati. Bukan aktif. Tapi hukum yang baru, dia tidak pakai jarinya, dia pakai pribadinya. Pribadi Yesus, pribadi firman itu sendiri yang turun. Yang menuliskan dalam hatimu. Ketika kita menerima Yesus, makanlah tubuhku, minumlah darahku. Dia tuliskan itu dalam hidup kita. Itulah hukum baru yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita. Amin. Dahsyat. Saya mengerti seperti ini.
betapa dahsyatnya dia. Dia tuliskan dan dia pelihara, dia kirimkan lagi rohnya untuk memelihara yang telah ditulis di hatinya. Menyatu. Yaitu hukumnya apa? Kasihilah, kasihilah, kasihilah. Bukan lagi turutilah, turutilah, turutilah. Orang yang mengasihi lebih daripada ketaatan. Orang yang taat itu hanya doing. Orang yang mengasihi itu being. Esensinya. Kita berumah tangga. Apa yang menjadi dasar? Kasih. Kalau bukan karena kasih, tidak sedikit banyak laki-laki janjinya tidak ditepati. Menurut aturan perjanjian mestinya batal itu perjanjian. Tapi kita bisa bertahan karena kasih. Makanya anak-anak, orang menikah itu kan tidak bisa seperti kontrak. Kamu punya apa, saya punya apa, mari kita buat perjanjian. Enggak. Aku punya hati, kamu punya hati, kan begitu. Makanya jatuh cinta itu selalu banyak seperti di pom bensin. Dari nol ya Pak. Ya, jadi kalau ada laki-laki datang kepada Anda, mau enggak dari nol? Itu pasti pegawai pom bensin. Nah karena itulah. Jadi bukan lagi seperti hukum Taurat. Bukan Taurat diperbaharui, bukan. Tolong ingat. Yesus plus ini aturan ini. Tidak. Hati-hati. Kita sudah dibebaskan dari itu. Karena kasih karunia. Lalu ada yang bertanya, oh kalau begitu dengan kasih karunia kita bebas. Berbuat dosa juga bebas. Itu tafsiranmu. Tafsiran orang mengasihi, karena kasih itu melampaui segala-galanya, itu kasih karunia. Bukan pengetahuan yang baik dan yang buruk yang dirindukan semula oleh manusia, bukan. Perhatikan ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12 bacaan kita. Sebab aku akan menaruh apa? Belas kasihan terhadap mereka. Dan tolong sambung. Tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Lewat Yesus. Sehingga aku betul-betul merdeka, bebas. Dari tekanan dosa. Dari kesalahan yang menghantui hidupku, diriku selama ini. Seolah-olah hidup itu tidak ada kepastian. Tapi dengan lahirnya Yesus dalam diri kita, kita dimerdekakan karena kasih karunia Dia. Katakan amin. Amin? Ya. Sehingga tidak ada tekanan batin lagi. Tidak lagi dihantui oleh kesalahan-kesalahanmu. Semua manusia jatuh dalam kesalahan. Baik karena dosa asalnya maupun karena pengalaman hidupnya. Karena kita belum punya pengalaman hidup. Pasti melakukan kesalahan. Tetapi kesalahan itu tidak menghantui diri kita lagi. Karenanya dikatakan di sini pribadi Yesus yang ditaruh pekerjaan roh, melalui pekerjaan Roh Kudus di dalam diri kita, dalam hati kita. Saya ingin membagikan apa yang ada dalam pengalaman pikiran dan hati saya. Saya dulu tidak percaya dan tidak bisa percaya. Kok Yesus itu manusia dipercaya sebagai Tuhan dan disembah sebagai Tuhan.
Dia kan manusia, berdarah daging, makan minum, masa? Sulit sekali. Dan tidak mungkin. Karena saya ingin tahu betul, dan kebetulan dapat tugas, saya mempelajari Alkitab. Saya baca Alkitab. Saya baca Alkitab tidak sepandai orang Kristen. Saya baca dari awal kitab Kejadian, terus saya baca. Kalau orang Kristen sudah pandai. Baca sana, loncat sini, baca sana, loncat sini, loncat sana. Sehingga seumur hidup tidak pernah tamat satu Alkitab. Saya baca berurut. Ya. Memang mengasihkan. Kejadian, Keluaran, yang paling membosankan itu imamat. Meter-meteran lah, warna-warna lah, segalanya. Ya sudah. Tapi saya ikutin. Bilangan, ulangan. Terus. Sampai pada Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan. Firman itu adalah Tuhan. Terbuka hati saya. Terbuka pikiran saya. Saya mengerti. Oh, dia ini sebelum berada menjadi manusia punya keberadaan sebagai firman yang sehakikat dengan Tuhan. Hati saya terbuka. Karena karena pekerjaan Roh Kudus. Karena kasih karunia. Kalau bukan karena kasih karunia, siapa kita? Kita tidak lebih baik dari orang yang lain dalam beragama, dalam ketaatan. Tidak. Tapi karena kita kasih karunia, Tuhan mempertahankan dan mempertaruhkan terus. Karena dia sudah mengorbankan nyawanya, dirinya. Sehingga kita tetap beriman dan percaya. Harus diakui. Tidak selamanya kita tekun, kan tidak. Tidak selamanya saudara sangat menikmatin doa terus, enggak. Kadang-kadang saudara pasti ada jenuhnya. Ya, sudah. Jangan sok rohani lah gitu ya. Gitu. Ada jenuhnya, ada kadang-kadang malesnya. Kadang-kadang aduh rasanya percuma berdoa komas lama dan belum ada tanda-tandanya. Barangkali kita berpikir seperti itu. Tapi karena kasih karunia yang telah memilih kita, kita tetap ditopang oleh Dia. Kita tetap percaya. Kita tetap bisa dipertahankan dan bertahan terus. Luar biasa. Patut disyukuri. Itulah hukum baru. Hukum yang memerdekakan kita. Sehingga dengan demikian dikatakan di sini dengan jelas sekali. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua. Dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Artinya tidak berlaku lagi. Saya kasih contoh supaya saudara. Kadang-kadang ada orang yang bertanya begini. Kalau hukum Taurat itu tidak berlaku, Pak, mengapa di gereja masih ada perpuluhan? Kan perpuluhan itu hukum yang lama. Ini pertanyaan orang. Ya, dia tidak pernah ngasih perpuluhan tapi repot dengan orang yang memberi perpuluhan. Memang agak aneh. Saya jawab begini. Segala pandangan yang ada, jangan ini, berbuat ini. Jika yang menjadi dasar kita bukan hukum tapi kasih karunia, maka itu catatan awal. Perpuluhan itu catatan awal. Jika memang betul hatimu mengasihinya,
pasti. Engkau tidak ukur lagi dengan ukuran. Engkau berikan semuanya. Engkau berikan segala sesuatunya. Amin. Saya tidak tahu. Adakah suami bicara dengan istrinya? Tolong buat anggaran bulan ini apa saja. Ini. Nanti kalau saya setujui ini. Baru diberikan. Lengkap. Berikan istrinya. Pas. Enggak kan? Malahan luar biasa laki-laki itu. Berikan istrinya. Tidak pernah sisanya kembali. Tidak pernah. Dan dia tidak mempersoalkan itu. Dan ibu-ibu itu baik. Kalau ditanya suami, ada uang? Enggak ada. Selalu enggak ada. Ya, tapi percayalah, saat-saat suaminya menghadapi kesulitan keuangan, keluar tabungannya yang tak dikira. Jadi kalau suami istrimu agak berbohong sedikit tidak ada uang, biarkan dan senyum saja. Itu tandanya dia nabung. Benar ya? Tandanya dia nabung. Nah, kan tidak pakai aturan gitu. Jadi ada kelimpahan, ada keberkatan. Kasih itu melewati segala sesuatu. Anak zaman sekarang tidak ada lagi istilahnya. Tapi di zaman kami dulu, ya zaman yang hanya surat-suratan, pantun-pantunan, puisi-puisian. Sekarang kan enggak. Malahan kata-katanya aja sudah disingkat. Sampai saya kalau terima WA dari cucu saya enggak ngerti ini apa maksudnya. KBR, KNYR, segala semua disingkat semua saudara. Jadi saya bilang, buat apa ngomong kalau semua serba singkatan. Mendingan morse saja waktu pandu, ada tanda, ada ini. Mendingan itu. Ini singkatan. Zaman dulu, oh tidak, terurai, mengungkapkan. Lautan api aku seberangi. Dahsyat saudara, ya. Badai aku lewati. Padahal dia di gunung. Lautan aku seberangi. Siang dan malam kamu adalah impianku. Wajahmu selalu terbayang bagaikan rembulan. Sebelum orang ke bulan. Setelah ke bulan bopengan semua di bulan saudara ya. Jadi itu ungkapan-ungkapan itu. Itu adalah ungkapan kasih. Sekarang ungkapan kasih itu nampaknya sudah terlalu diekonomikan. Kan singkatan-singkatan itu supaya ekonomis kan? Dan herannya istri saya lebih cepat ngikutin. Karena selalu WA dengan cucunya. Jadi lama-lama dia lebih pintar. Saya jarang-jarang. Jadi kalau saya terima WA istri saya, apa ini artinya? KBR ini apa maksudnya? Kantor berita. Loh iya kan? Saya tidak tahu. Ya. Tetapi kita mencintai Tuhan. Karena Tuhan sudah mencintai kita lebih dulu. Amin. Dia lahir ke dunia. Dia datang ke dunia. Melewati semua proses yang tidak seharusnya. Karena dia adalah ilahi dan Tuhan. Raja di atas segala raja. Tapi dahsyatnya. Dia memberikan sesuatu kepada kita dengan jelas. Sebagaimana dikatakan dalam Yohanes tadi. Coba kita kembali kepada Yohanes yang terakhir tadi. Injil Yohanes ayat yang ke-18 pasal 1. Tidak seorang pun pernah melihat Tuhan. Tetapi anak tunggal Bapa yang ada di pangkuan Bapa. Tolong sambung.
Dialah yang menyatakan. Jadi Yesus itu adalah pernyataan Tuhan untuk menyatakan kasih-Nya, rencananya, kehendaknya, kemauannya, pengampunannya, seluruhnya, sepenuhnya ada pada pribadi Yesus Kristus. Bukan huruf mati. Dia mengampuni, bukan berkata kamu kalau begini-begini nanti aku ampuni, tidak. Tapi dia melakukan itu semua, menebus itu semua, mengerjakan itu semua. Dan berkata kepada kita, kamu sudah diampuni. Itu bedanya. Bukan kamu akan diampuni, tapi kamu sudah diampuni. Saudara percaya Yesus? Kita semua sudah menerima kasih karunia-Nya. Kita semua katakan, aku sudah diampuni. Amin. Katakan lagi, aku sudah diampuni. Mari kita berdoa. Kami memuji dan mengucap syukur karena kasih karunia-Mu yang begitu besar telah terjadi pada Natal ini. Kami bersyukur buat semua karya Tuhan, pribadi Tuhan yang sudah dituliskan dalam diri kami, yaitu hukum kasih. Engkau tidak lagi menulis di batu yang mati, Engkau menulis di hati kami, bahkan di pikiran kami, di roh jiwa kami. Bukan dengan jarimu, tapi dengan pribadimu. Bahkan dengan rohmu itu sendiri, Engkau meteraikan hukum itu dalam hati kami, pikiran kami, hidup kami. Kami mengucap syukur. Karena itu kami ingin membuktikan diri kami lebih lagi mengasihi Tuhan. Mengikuti kemauan Tuhan, kehendak Tuhan, karena kasih Tuhan yang sudah menguasai diri kami. Terima kasih Bapak, berkati kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan bersama.